Baru di pemakaman wanita itu melihat sosok pria tersebut. Dia pun terkejut menyadari, pria yang selalu ia remehkan ternyata anak orang kaya. Ternyata pria itu sebenarnya adalah pewaris keluarga besar. Namun karena ayahnya menentang hubungan mereka, ia rela melepaskan status bangsawan, lalu bekerja sebagai seorang sales biasa. Diam-diam mendukung impian wanita itu. Namun nasib tiba-tiba berbalik. Hari itu ibunya kecelakaan mobil dan kritis. Dokter bahkan sudah memberitahu kondisi gawat darurat. Satu-satunya harapan sang ibu adalah bisa melihat wanita itu untuk terakhir kalinya. Namun mertuanya berkata dengan dingin bahwa ibunya belum mati. Bisa dilihat beberapa hari lagi. Lalu menekankan bahwa ibu dari mantan kekasih lebih penting. Mendengar itu wanita pun tanpa ragu berpihak pada ibunya. Mengejek ibu sang pria sebagai orang rendahan. Dan melarangnya memaksa dirinya. Pria itu panik bukan main. Langsung berkata jika dia pergi, maka hubungan mereka akan berakhir. Namun wanita tetap pergi tanpa ragu. Karena ingin menemui ibu dari mantan kekasihnya. Saat itu mantan kekasihnya muncul. Langsung memeluk wanita itu. Mengatakan ibunya terus mendesaknya untuk menikah dan punya anak. Lalu meminta wanita itu berpura-pura menjadi istrinya. Wanita pun mengiyakan tanpa ragu. Sementara itu pria sedang bersedih. Dia baru tahu ibunya kecelakaan. Karena hendak mengantarkan obat lambung untuk wanita itu. Matanya langsung memerah. Namun ibunya masih tetap mengingatkan agar pria itu memberikan obat pada wanita dan membawanya datang menjenguk terakhir kali. Namun tepat saat itu, ia melihat mantan kekasih memanggil wanita itu sebagai istrinya. Marah besar ia pun langsung memukul mantan kekasih. Wanita justru khawatir pada kondisi mantan kekasihnya. Bersama ibunya ia malah menyalahkan pria itu. Mengatakan pria itu hanyalah sales rendahan. Tanpa dirinya tidak akan bisa hidup. Ia menegaskan hanya berpura-pura menjadi istri mantan kekasih agar ibunya cepat sembuh. Bahkan berkata apapun pilihannya adalah kebebasan dirinya. Pria sama sekali tak punya hak untuk melarang. Saat itu perawat datang memberitahu bahwa ibunya sudah kritis. Menyuruh pria itu segera membawa istrinya untuk menjenguk terakhir kali. Mendengar itu pria menurunkan sikap kerasnya. Dengan tulus memohon wanita itu ikut dengannya. Dia bahkan memberikan obat lambung itu padanya. Namun wanita langsung menepisnya hingga jatuh. Dengan dingin berkata, tidak tahu asal-usul obat itu jadi tidak berani minum. Lalu memperingatkan pria itu agar tidak mengganggunya lagi. Setelah urusannya selesai barulah ia akan menemui ibunya. Kemudian berbalik pergi. Sampai akhirnya melihat ibunya meninggal. Pria itu baru memutuskan kembali ke keluarga. Menerima arahan ayahnya. Tak lama ia menerima surat kematian dari rumah sakit. Saat itu ibu mantan kekasih tiba-tiba muncul. Namun wanita justru menuduh pria itu menguntitnya. Mengatakan barusan ia memukul mantan kekasihnya. Dan sekarang bahkan berani menyerang ibunya. Mendengar itu ibu mantan kekasih bertanya soal hubungan mereka. Wanita pun berbohong. Mengatakan pria itu hanyalah karyawan bawahan di perusahaan. Pria itu tak menanggapi. Hanya berkata bahwa besok jam 11 dia akan menunggunya. Setelah mereka pergi, seorang dokter di dekat situ mengatakan rumah sakit adalah milik keluarganya. Ia bisa merekomendasikan pria itu menjadi satpam. Dengan gaji $5.000 sebulan. Namun tak lama sekelompok bodyguard datang memanggilnya tuan muda. Pria itu pun segera kembali ke rumah keluarganya. Saat itu ayahnya sudah mengumumkan keluar bahwa pria itu akan menjadi CEO grup keluarga. Ayahnya lalu membawanya ke samping, mengeluarkan 2 perjanjian pernikahan untuk dipilih. Karena sejak awal ia sudah tahu wanita itu akan berselingkuh, maka ia sudah menyiapkan 2 calon istri. Ayahnya lalu menunjukkan foto mereka. Pria itu mengenali salah satunya adalah dokter dari rumah sakit, maka ia langsung menyetujui pernikahan itu. Tak lama tibalah hari pemakaman. Namun sampai jam 12 baru wanita itu menelpon, mengatakan ia harus menemani mantan kekasih menghadiri pemakaman penting. Setelah selesai baru akan datang. Mendengar itu, pria langsung mengumumkan upacara pemakaman dimulai. Namun tepat di saat itu, wanita itu masuk bergandengan tangan dengan mantan kekasihnya.